Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang ohayo gozaimasu. Oke, buat kelas 9 hari ini kita akan belajar masih di bab 19, part 2. Part berapa nih ya? Part kesekian kalinya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bunkei, yaitu pola kalimat yang berada di halaman 108 dan 109. Kebalik. Oke, kita bisa lihat ya pola kalimatnya. Mungkin ini ada di buku kalian. Oke, pola kalimat yang pertama akan kita pelajari adalah nani nani wa nani nani ni arimasu. Oke, nani nani ni arimasu ini adalah menyatakan kalau ini ada di sini. Oke, saya kasih tahu ya. Arimasu itu adalah artinya ada. Nah, sama dengan imas. Imas artinya ada juga desho. Nah, sekarang saya tanya, apa perbedaan arimas dan imas? Kalau yang tahu silakan komen ya. Perbedaan arimas, perbedaan penggunaan arimas dan imas. Kalau ada yang tahu silakan komen. Kalau komenannya betul, akan jadi nilai tambahan buat kalian. Oke, next. Saya akan buat contoh kalimatnya. Nani nani wa. Kebuat huruf hiragana. Nani nani wa, nani nani ni arimasu. Oke, karena hari ini kita belajar tentang negara, suatu negara. Jadi saya akan contohkan suatu negara. Kalau misalnya menyatakan kalau misalnya nih contohnya nih, Jakarta ada di Indonesia. Oke, buat ya. Jakarta ada di Indonesia. Oke, kira-kira Jakartanya duluan atau Indonesia duluan? Jakartanya duluan dong. Berarti ininya Jakarta. Wah, Indonesia ni arimasu. Jakarta ada di Indonesia. Oke, sampai sini paham ya kira-kira penggunaan nani nani wa nani nani arimasu. Sensei, waktu kemarin dulu itu kami nggak belajar nani nani wa nani nani arimasu ini bukan tentang negara, Sensei. Nah, Sensei kasih tahu lagi nih. Arimasu itu bisa dipakai untuk hal apapun, untuk konteks kalimat apapun gitu ya. Nah, coba saya kasih contoh yang lain. Misalnya Pekanbaru ada di Riau. Nah, kira-kira bahasa Jepangnya apa? Oke, betul. Bentar ya. Pekanbaru wa Riau ni arimasu. Oke, sampai di sini kira-kira paham ya mengenai pola kalimat nani nani wa nani nani ni arimasu. Intinya nih, saya kasih tahu ya. Intinya nani nani wa yang pertama ini adalah kalau kita bilang nama kota yang ada di yang sini nih, ini provinsi atau apa sih namanya negaranya. Contoh kan Tokyo ada di Jepang. Tokyo wa Nihon ni arimasu.
Tokyo ada di Jepang. Sensei ini udah nggak ngonek lagi nih. Oke, kita next lanjut ya ke pola kalimat yang kedua. Sensei hapus dulu nih, kayaknya terlalu banyak sampah. Oke, nah pola kalimat selanjutnya yaitu tentang nani nani wa nani nani desu. Nani nani wa nani nani desu. Ntar ya, bukunya nurun-nurun. Oke, nah ini fungsi dari nani nani wa nani nani desu ini adalah untuk kalau di konteks bab 9 ini yang kata benda wa, kata sifat plus kata benda des. Nah, sebelumnya saya akan jelasin dulu nih. Ini agak sedikit ribet, jadi kalian tolong dilihat baik-baik ya. Oke. Kalau misalnya kita mau menyatakan gunung tinggi, misalnya gunung yang tinggi, gunung yang tinggi. Coba lihat, gunung termasuk kata benda desyo, tinggi termasuk kata sifat. Oke, saya jelasin ulang sebelum kita masuk ke pola kalimat ini. Saya mau jelasin sesuatu dulu biar kalian paham. Oke, di sini ada kata gunung yang tinggi. Oke, saya ulangi lagi. Gunung itu termasuk kata benda. Tinggi itu termasuk kata sifat. Nah, sensei, kira-kira saya nanya, kalau misalnya gunung yang tinggi bahasa Jepangnya apa? Oke, gunung bahasa Jepangnya apa? Oke, good. Yama. Yama, tulisannya gini, kanjinya gini. Oke, selanjutnya tinggi. Kita udah belajar loh kata sifat tinggi apa? Iya, takai. Takai, tulisannya kayak gini. Takai. Kanjinya saya lupa. Ada yama, ada takai. Nah, kalau di Jepang kan dia dibalik tuh. Dimengerti apaan sih sensei? Pokoknya gitu deh. Jadi caranya adalah takainya dulu, kata sifatnya dulu, baru kata bendanya. Nah, jadinya tadi bahasa Jepangnya tinggi apa? Takai. Oke, berarti takai gunung Yama. Oke, gunung yang tinggi. Sekarang saya mau nanya, kalau misalnya Yumeina, bukan Yumeina, gunung yang cantik, gunung laut yang cantik, kira-kira apa? Cantiknya dulu baru laut, atau cantik atau indah deh. Indah. Ides, mau pakai cantik mau pakai indah mah terserah. Oke, indah, cantik. Apa? Kireina. Oke, kireina. Laut bahasa Jepangnya apa? Umi. Kireina umi. Kira-kira sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke pola kalimat yang ini nih, yang ini. Kita ini menyatakan bahwa misalnya nih kita ke objek wisata, terus kita ngelihat nih pemandangannya tuh indah gitu loh. Misalnya kita mau menyatakan kalau misalnya nih kita pergi ke gunung misalnya kan, kita ngelihat gunung itu sangat indah. Nah, caranya ntar ya, ini agak ribet nih memang pola kalimatnya, tapi kita harus memang jalani semuanya. Oke, kata benda wa
Terus kata sifat, kata benda, terus des. Nah, coba ya, saya mau bilang seperti ini. Gunung Fuji itu adalah gunung yang indah. Oke, saya mau bilang Gunung Fuji itu adalah gunung yang indah. Nah, caranya gimana, Sensei? Ntar. Oke. KB yang pertama ini adalah untuk ini. Gitu. Oke. Sekarang yang kedua. Kata sifat kata benda ini adalah untuk yang ini. Sampai di sini paham? Saya ulang lagi. Kata benda yang salah ding penanya. Kata benda yang ini adalah untuk Gunung Fuji. Oke. Kata sifat kata benda yang ini adalah untuk gunung yang indah. Kalau kalian melihat video ini, kalian pasti auto paham. Oke. Sekarang saya tanya, bahasa Jepang Gunung Fuji. Oke. Kalau di Jepang ya, Gunung Fuji itu dia pakai Fujisan. Bukan Fujinoyama, tapi dia Fujisan. Jadi gunung, kalau orang Jepang itu ya, segala sesuatu benda yang hidup, nih gunung hidup, termasuk Gunung Fuji itu termasuk hidup deh, show aktif. Jadi kan mereka sangat menghormati, dan mereka pun juga membuat dewa gunung, dewa matahari, bla 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 segala macam. Jadi bahasa Jepangnya Gunung Fuji, semua gunung ya. Misalnya kalau kita kan ada Gunung Bromo, terus ada Gunung Singgalang, ada Gunung Merapi. Nah, itu bahasa Jepangnya Merapi-sang, Bromo-sang, atau Singgalang-sang gitu. Kalau Gunung Fuji berarti Fuji-sang wa gunung yang indah. Indahnya dulu kan. Kireina yama desu. Fuji-san wa kireina yama desu. Gunung Fuji itu adalah gunung yang indah. Oke, belum paham? Saya kasih satu lagi. Misalnya apa ya? Hutan. Hutan di mana ya? Hutan di Pekanbaru apa ya? Apa sih hutan kota ya? Oke. Hutan kota adalah adalah hutan yang jorok, tidak bersih. Oke, hutan kota. Hutan bahasa Jepangnya apa? Machi. Hutan bahasa Jepangnya machi. Salah, deng. Hutan bahasa Jepangnya adalah mori. Oke. Kota bahasa Jepangnya adalah machi.
Nah, saya kan udah bilang nih, kalau bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Kalau bahasa Jepang itu kotanya dulu baru hutan. Nah, jadi kota bahasa Jepangnya apa? Machi. Nah, kita jangan lupa tambahkan partikel no di sini. No itu penyambung dari kata benda dan kata benda, gitu kan? Machi no mori wa. Oke, hutan yang jorok. Jorok bahasa Jepangnya kitanai. Ya. Kitanai. Kitanai no hutan mori desu. Machi no mori wa kitanai no mori desu. Hutan kota adalah hutan yang jorok. Nah, sampai di sini paham ya mengenai pola kalimat tentang nani nani wa nani nani desu. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai di pola kalimat terakhir. Kalian pasti senang kan, bahagia kalian kan? Saya juga bahagia mengenai pola kalimat nani nani ini, nani nani ga imas dan arimas. Nah, saya tadi udah nanya kan apa perbedaan arimas dan imas. Nah, itu sebenarnya udah dipelajari di semester 1 waktu kalian kelas 8 di show. Saya tulis dulu kata benda, ya kan? Terus partikel ni, terus mezurashi, kata sifat di show, kata sifat plus kata benda, ga terus arimas atau imas. Oke, sensei, sebelum saya jelaskan ini, sensei akan jelaskan dulu perbedaan arimas dan imas. Oke, arimas itu penggunaannya adalah untuk benda mati. Segala sesuatu benda yang mati, yang tidak bisa bergerak, itu pakai arimas. Contohnya, misalnya kota nggak bergerak deh show. Terus barang atau mono, kota, korewa, machi. Terus juga ya kota, barang gitu ya, segala sesuatu yang nggak bisa bergerak. Kalau menurut sensei mah ya itu adalah arimas penggunaannya. Nah, kalau imas ya itu untuk benda yang bisa bergerak, kayak manusia, ya kan? Kayak manusia, hewan. Kalau benda yang digerakkan, kalau manusia, misalnya nih kipas kalian pindahkan ke sini, nah itu tetap pakai arimas. Ya, yang imas ini yang benar-benar bergerak gitu. Nah, itu pakai imas gitu. Itu perbedaan arimas dan imas. Oke, kita lanjut ke contohnya. Cari yang saya hapus. Harus dihapus dulu soalnya nanti pada linglung. Oke, contohnya seperti ini nih. Nah, ini pola kalimat ini untuk menyatakan kalau menyatakan kalau si benda ini adalah benda yang seperti apa gitu. Misalnya contohnya seperti ini. Kita mau menyatakan kayak gini ya. Karena kita masih belajar tentang wisata dan sejarah-sejarah kehidupan. Oke, contohnya seperti ini. Komodo misalnya ya.
adalah hewan yang aneh. Oke. Nah, yang saya lihat ini dulu. Oke, saya jelasin ya biar nggak bingung, ya kan? Kalian kan suka bingung orangnya ya. Kata benda ini adalah untuk kata benda ini. Yang pertama. Oke. Yang ini untuk yang ini. Sekali lagi, kata benda yang ini adalah untuk kata benda yang di depannya. Kata sifat kata benda ini adalah untuk yang di sini. Oke? Coba kita Oke, kita coba ya. Komodo bahasa Jepangnya. Ya tetap komodo lah. Enggak ada komodo. Apa tadi partikelnya? Komodo ni. Nah, berarti komodo benda hidup deh, show. Hewan yang aneh. Coba lihat di kosakatanya. Hewan yang aneh itu bahasa Jepangnya adalah aneh. Bahasa Jepangnya mezurashi. Mezurashi. Hewan apa? Dobutsu. Dobutsu. Gak. Kira-kira imas atau arimas? Iya betul, jawabannya adalah imas. Kenapa imas? Karena komodo adalah benda hidup. Begitu. Nah, kita lanjut ya. Kalau misalnya untuk ini kan tadi udah nih contohnya imas nih. Nah, sekarang kita ke arimas. Arimas desho, arimas apa ya? Koris. Oke. Masjid Islamic Center. Tahu? Yang berada di mana? Di Rohul kalau nggak salah sensei. Masjid Islamic Center. Masjid Islamic Center adalah bangunan agama Islam. Bangunan orang Islam gitulah ya. Pokoknya seperti itu. Masjid Islamic Center adalah bangunan agama Islam. Oke, kita coba ya. Ini masjid desyo, benda mati desyo. Benda yang mati, bangunan yang tidak bergerak sama sekali. Oke, kita coba ya. Kalau pakai kuning nampak gak ya? Wah, terang banget, nggak bisa. Duh, sorry, lagi nge-lag. Kita coba biru. Oke. Masjid Islamic Center. Wah. Coba bangunan agama Islam. Masjid Islam kyo no tatemono. Oke. Bangunan bahasa Jepangnya adalah tatemono. Kalau masjid kalau misalnya bangunan agama Islam misalnya gitu ya, bangunan orang Islam gitulah ya. Berarti bentar ya. Sorry guys, tadi terpotong. Oke. Masjid Islamic Center. Wah, isu ramu kyo oh ya, kyo no tatemono ini ya. Tatemono ga kira-kira imas atau arimas.
Arimas dong. Arimas. Oke. Jadi artinya adalah Masjid Islamic Center adalah bangunan agama Islam, bangunan Islam atau bangunan orang Islam, seperti itu kan. Masjid Islamic Center wa Islamu kyo no tatemono ga arimasu. Nah, sampai di sini kira-kira minasang paham kan apa yang sensei jelaskan selama ini kayaknya penjelasan terlama sepanjang hidup sensei karena nggak ada lagi penjelasan yang lain. Oke, kita coba ke Oke. Untuk tugas hari ini silakan bukan none silakan lihat ini contoh presentasi ya. Itu ada di halaman 108. Di sini memang nggak ada artinya karena arti dari di sini dengan yang di buku itu sangat beda dan aneh artinya. Jadi kalau kalian besok ngerjain tugas, usahakan tidak melihat Google Translate karena penjelasan sensei alhamdulillah mungkin cukup jelas di kalian ya. Oke, coba kita dengar dulu ya. Mudah-mudahan bisa ya. 私たちはマチュピチュについて発表します。マチュピチュはペルーにあります。マチュピチュは有名な遺跡です。とてもきれいです。ありがとうございました。 Oke, sampai di sini kira-kira paham ya. Sensei, kami udah pusing sensei. Sensei juga udah pusing. Oke. Soal nomor 1. Penjelasan bukan soal nomor 1. Oke, tugas hari ini adalah silakan kalian artikan seperti ini. Diartikan ya. Diartikan. Kemudian ketika sudah selesai artikan, jangan lupa tanda tangan orang tua, terus difoto, kirim ke sensei. Tugasnya seperti biasa. Nah, mungkin itu aja sih untuk tugas hari ini, dan terima kasih minasan sudah mau mendengar penjelasan dari sensei Amel yang tidak seberapa cantik ini. Ya, serius demi apa sensei kangen banget sama kalian. Kangen nyubitin pipi kalian ya. Tidak seberapa cantik itu sebenarnya sih. Enggak lah, kangen jumpa kalian, kangen kalian tuh curhat gitu loh. Tayang. Pokoknya makasih udah dengerin penjelasan sensei, dan jangan lupa dikerjain tugasnya baik-baik ya minasan. Oke.